Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Dr. Mulyanto, MPD, dan Bapak Rahmat Prayogi, MPD, sebagai dosen pembimbing mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan Anselmus Liberation Lingga dengan NPM 2018011116. Saya Amelia Najwa Hanum dengan nomor pokok mahasiswa 2068011002. Dan saya Dinda Ananto Prameswari dengan nomor pokok mahasiswa 2018011176. Dan saya Fahman Gifari dengan nomor NPM 20180111112. Dan saya Ganesha Rahman Hakim dengan nomor pokok mahasiswa 2018011096. Saya Isabella Iren Pangestu dengan NPM 201801194. Dan saya Muhammad Sanfariki dengan NPM 2018011022. Saya Pita Maikania Poti dengan NPM 2018011010. Dan saya Suci Nurhaliza dengan NPM 2018011084. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Materi akan dimulai dari tata paragraf, penulisan kutipan, dan daftar pustaka. Materi kita mulai dengan tata paragraf. Apa itu paragraf? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Online, paragraf adalah bagian bab dalam satu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf adalah seperangkat nilai kalimat yang saling terkait, yang merupakan bentuk penuangan ide penulis dan pengembang gagasan. Paragraf memiliki satu kalimat utama atau kalimat topik dan kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas. Jadi dapat kita simpulkan, dalam satu paragraf memiliki kalimat utama dan juga memiliki kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Apa sih ciri-ciri paragraf yang efektif? Yang pertama, paragraf yang efektif itu mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Nah, dari penjelasan awal tadi, kita mengetahui bahwa dalam satu paragraf itu memiliki satu gagasan utama. Mengapa hanya satu? Karena apabila memiliki dua gagasan utama, paragraf tersebut bisa menjadi paragraf yang tidak efektif dan menjadi paragraf yang rancu. Selanjutnya, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Apabila suatu kalimat penjelas itu tidak menjelaskan pokok pikiran utama, maka paragraf tersebut menjadi paragraf yang tidak benar ataupun paragraf yang rancu karena adanya kalimat sumbang. Selanjutnya, yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Apabila kalimat penjelas tersebut bertele-tele ataupun tidak menyampaikan gagasan dengan baik, maka paragraf tersebut menjadi paragraf yang tidak efektif. Selanjutnya, yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Seperti yang kita tahu bahwa setiap kalimat itu menjelaskan kalimat utama. Selanjutnya, struktur paragraf. Struktur paragraf yang sesuai hierarki antara lain. Yang pertama, dimulai dengan kalimat topik dan disambung dengan kalimat langsung atau kalimat penggembang langsung ataupun KPL. Yang kedua, kalimat topik ya atau KT disambung dengan kalimat penggembang langsung dan dilanjut dengan kalimat penggembang tak langsung. Yang ketiga, kalimat penggembang langsung lalu diikuti dengan kalimat topik. Yang keempat, kalimat penggembang tak langsung diikuti dengan kalimat penggembang langsung, setelah itu diikuti dengan kalimat topik. Kita tahu di sini kalimat topik tidak selalu berada di awal paragraf, namun juga dapat berada di akhir paragraf. Nah, struktur yang pertama dan kedua diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sementara itu struktur ketiga dan keempat diawali dengan kalimat penjelas, bukan dari kalimat topiknya. Namun, pada akhir kalimat akan diberikan kalimat topik. Baik, saya akan lanjutkan dengan jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ini dibagi menjadi 3 berdasarkan pola penalaran, gaya ekspresi, dan juga urutannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan berdasarkan pola penalaran. Di sini dibagi lagi menjadi ada 5 ya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf dengan gagasan utamanya berada di awal paragraf yang diikuti dengan
Yang selanjutnya diikuti dengan kalimat penjelas. Untuk tambahan, gagasan utama adalah kalimat atau pernyataan umum dari topik yang akan dibahas pada paragraf tersebut. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini gagasan utamanya berada pada akhir paragraf. Kemudian ada paragraf campuran, adalah campuran antara induktif dan juga deduktif, yaitu awal dan akhir paragraf. Kemudian yang keempat ada paragraf inaratif, di mana gagasan utamanya berada pada tengah-tengah paragraf. Kemudian yang kelima ada paragraf ide pokok menyebar, yang merupakan tidak memiliki kalimat utama atau gagasan utama. Kemudian yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini disampaikan tentang cerita atau peristiwa-peristiwa yang juga didukung dengan waktu kejadian berdasarkan waktunya. Kemudian paragraf narasi ini sendiri dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada narasi artistik yang berarti menyampaikan maksud tersirat yang seolah-olah pembaca atau pendengarnya bisa melihat dari topik paragraf tersebut. Kemudian yang kedua ada narasi ekspositoris, di mana tujuan dari narasi ini bisa memperluas pengetahuan pembacanya dengan menyampaikan kejadian-kejadian yang didukung juga dengan data-data yang sebenarnya, misalnya adalah biografi. Kemudian yang ketiga ada narasi sugestif, di mana pada narasi ini disampaikan cerita, imajinasi atau khayalan dari pengarangnya sendiri, yang bisa juga nantinya dimodifikasi dengan kejadian nyata. Kemudian untuk narasi sugestif sendiri ini dibagi juga jadi 2, narasi sugestif fiksi dan juga fakta. Di mana fakta contohnya adalah biografi atau autobiografi. Untuk narasi sugestif fiksi contohnya adalah cerpen atau novel. Kemudian selanjutnya yang kedua dari jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi adalah paragraf deskripsi, di mana paragraf ini deskripsi artinya menggambarkan, yang berarti penulis menceritakan atau menunjukkan objek kepada pembacanya yang seolah-olah pembaca itu bisa melihat, merasakan, mendengar, meraba, mencium, atau mengalami peristiwa atau topik yang sedang dibicarakan di paragraf tersebut. Kemudian ada paragraf eksposisi. Paragraf ini berarti menjelaskan informasi yang tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dari pembacanya. Karena tujuannya adalah menambah pengetahuan, berarti paragraf ini bersifat informatif dan juga ilmiah, yang kecenderungannya penulis mengambil dari hasil penelitian, pengamatan, atau juga hanya sekedar pengalaman. Kemudian ada paragraf argumentatif. Argumentasi berarti pendapat, di mana paragraf ini menyajikan pendapatnya yang didukung dengan alasan-alasan logis yang bersifat faktual, yang nantinya akan memperkuat pendapatnya tersebut. Di mana di paragraf argumentasi sendiri digunakan pola pengembangan sebab akibat, yang terlebih dahulu menjelaskan tentang pendapatnya, kemudian dijelaskan mengapa penulis memberikan pernyataan atau pendapat seperti itu. Kemudian ada paragraf persuasif yang mengajak atau mempengaruhi pembacanya.
Kemudian yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan urutan. Yang pertama ada paragraf pembuka, yakni adalah pengantar karangan sebelum nantinya pembaca diarahkan kepada isi atau pokok dari pembicaraan dari paragraf tersebut. Kemudian paragraf isi yang merupakan inti dari karangan tersebut yang bisa berupa paragraf pengembangan atau paragraf peralihan. Paragraf pengembangan sendiri paragraf pengembang berarti menjelaskan, membandingkan, menghubungkan, dan juga menguraikan ide-ide pokok. Sementara untuk paragraf peralihan berarti tujuannya adalah untuk memudahkan pikiran pembaca untuk beralih ke gagasan lainnya, gagasan pendukung lainnya misalnya. Kemudian yang terakhir ada paragraf penutup, di mana paragraf ini berisi kesimpulan dari ide pokok yang telah dibahas dari paragraf sebelumnya. Atau bisa juga menegaskan kembali apa pentingnya dari masalah atau persoalan atau topik yang telah dibahas di paragraf-paragraf sebelumnya. Kemudian ada selanjutnya adalah syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah kesatuan. Kesatuan berarti antara gagasan utama dan juga kalimat penjelasnya itu menyatu, saling berhubungan. Antara gagasan utama, misalnya gagasan utama membicarakan tentang A, berarti kalimat penjelasnya juga membicarakan tentang A. Kemudian yang kedua ada kepaduan, yaitu keserasian antar kalimat dari paragraf tersebut. Untuk kepaduan ini bisa digunakan alat pembantu seperti contoh namanya adalah alat kohesi. Yang pertama ada kohesi gramatikal yang berisi tentang kata-kata transisi atau konjungsi, misalnya lalu, kemudian ada juga referensi atau pengacuan, kemudian ada paralelisme atau kesejajaran struktur, kemudian ada elipsis atau perlepasan. Kemudian yang kedua ada juga alat kohesi leksikal, di mana penulisnya bisa menambahkan kata-kata antonim, sinonim, atau juga repetisi. Kemudian yang ketiga ada kelengkapan dan ketuntasan paragraf. Seperti yang kita bisa ketahui dari nama syaratnya sendiri, ya berarti di dalam paragraf tersebut penulis harus bisa menjelaskan topiknya dalam satu paragraf tersebut, sehingga inti-intinya pesan-pesannya bisa tersampaikan dalam paragraf tersebut. Kemudian yang keempat ada keruntutan, yaitu dalam konteks penyusunan penyampaian informasi diberikan secara runtut dan kemudian dibarengi dengan adanya hubungan formalitas antar kalimat. Kemudian yang kelima ada konsistensi, di mana konsistensi ini dikhususkan untuk penulis fokus pada satu cara penulisan sudut pandang, di mana jika pada kalimat utama menggunakan misalnya kata ganti orang pertama, berarti selanjutnya juga menggunakan kata ganti orang pertama, seperti itu. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf di sini ada 9. Yang pertama yaitu kronologi, berdasarkan namanya sendiri, kronologi berarti susunan waktu. Pola pengembangan berdasarkan susunan waktu, yang umumnya dipakai pada paragraf naratif. Nah, paragraf naratif sendiri tadi kan
berupa peristiwa-peristiwa. Berarti dijelaskan dari awal sampai akhir, yang dijelaskan dengan runtut berdasarkan waktunya sendiri masing-masing. Nah, untuk pola pengembangan ini bisa juga menggunakan kata-kata seperti kemudian, lalu, mula-mula, pada awalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ilustrasi, di mana pembacanya sendiri ditujukan agar lebih mengerti tentang topik yang akan dibahas oleh penulisnya, di mana penulisnya sendiri menggunakan bantuan indera penglihatan dan juga bisa mengambil posisi-posisi tertentu yang gunanya juga untuk agar pembacanya sendiri lebih memahami. Kemudian yang ketiga ada perbandingan dan pengontrasan, di mana pola pengembangan ini menunjukkan adanya persamaan dan perbandingan antara dua hal atau beberapa hal. Kata-kata yang digunakan pada pola pengembangan ini misalnya adalah serupa dengan, sama halnya, kemudian sejalan dengan, seperti itu. Yang keempat ada analogi. Di analogi ini penulis mengilustrasikan secara khusus pada hal-hal yang lebih familiar, sehingga pembacanya sendiri lebih paham gitu tentang topik tersebut, berdasarkan yang pembaca sendiri lebih familiar tentang apa gitu. Kemudian yang kelima ada sebab akibat. Sebab akibat sendiri merupakan suatu proses di mana diceritakan topik tersebut berdasarkan runtutan peristiwanya, apa dulu, kemudian kenapa hal tersebut bisa terjadi setelah memberikan alasannya. Kemudian yang keenam ada definisi. Definisi ini berarti menjelaskan suatu istilah yang digunakan oleh penulisnya sehingga pembacanya sendiri juga lebih memahami. Kemudian yang ketujuh ada pembatasan satu persatu di mana penulisnya menjelaskan gagasan utama yang masih bersifat umum, di mana penjelasan ini juga disambung dengan contoh-contoh konkret dan juga diperjelas lagi dengan keterangan-keterangan yang mendukung topik atau gagasan utama tersebut. Kemudian yang ke-8 ada repetisi. Repetisi berarti mengulang, yang berisi penegasan ulang pokok permasalahan di kalimat utama. Kemudian yang ke-9 ada juga kombinasi, yaitu berarti di sini kombinasi antara misalnya pola pengembangan analogi dengan repetisi, berarti antara dua atau lebih pola pengembangan dijadikan satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan. Apa yang dimaksud dengan kutipan? Kutipan merupakan sebuah pinjaman atas kalimat yang berupa pernyataan, pendapat, pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain yang telah terdokumentasi, baik itu di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronika. Kutipan dilakukan apabila hasilnya itu sudah merupakan karangan berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan karya suntingan atau susun dan gunting. Menurut Keraf tahun 1997, walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku. Nah, bukunya ini baik fiksi maupun non-fiksi, dan orang yang mengambil kutipan itu disebut sebagai pengutip.
Nah, hal-hal apa yang harus kita perhatikan dalam mengutip? Yang pertama, penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Jangan asal mengambil kutipan yang tidak relevan dengan materi yang ingin kita tulis. Pastikan kutipan tersebut nyambung dengan materi yang sedang kita persiapkan. Yang kedua, penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketepatan kutipan. Walaupun kita tidak mengutip secara langsung, pastikan bahwa apa yang kita tulis tidak berbeda makna dengan kutipan orang tersebut. Lalu yang ketiga, penulis harus mempertimbangkan jenis kutipan, entah itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Biasanya kutipan langsung ini dipakai saat akan mengutip dokumen negara seperti Undang-Undang Dasar ataupun ayat suci seperti Al-Quran ataupun Alkitab untuk menghindari adanya keberbedaan makna. Kemudian selanjutnya ada manfaat penggunaan kutipan. Kenapa sih kita harus menggunakan kutipan? Yang pertama itu untuk menghindari adanya plagiarisme. Nah, kemudian menegaskan isi uraian. Nah, dari menegaskan isi uraian dengan kutipan ini bisa menunjukkan mutu ilmiah yang lebih jelas. Kemudian membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Nah, itu tadi dapat menampilkan ketelitian secara lebih tepat serta akurat. Lalu yang ketiga, menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Nah, bisa juga memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Nah, lalu kutipan ini juga bisa bermanfaat sebagai memudahkan kita untuk peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tata cara penggunaan kutipan. Yang pertama dari fungsi kutipan. Ternyata dengan kita mencantumkan kutipan bukan hanya sebagai formalitas semata, namun ada tujuan dan fungsi yang mendasari penggunaan kutipan tersebut, baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Maksudnya dengan Anda mencantumkan kutipan di dalam tulisan Anda, maka seseorang dapat menilai tulisan Anda. Contohnya, dengan orang yang membaca tulisan Anda akan lebih aware, akan lebih merasa bahwa tulisan Anda itu berdasarkan pada ilmu jika Anda menggunakan kutipan. Sehingga secara tidak langsung ini akan mengangkat kualitas tulisan Anda menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Jadi, ketika Anda mencantumkan kutipan, maka tulisan yang Anda gunakan, tulisan yang Anda tulis itu akan lebih terarah. Maksudnya, tujuan dari tulisan Anda akan lebih to the point dan tidak melebar. Tentunya ini akan menambah poin akurat tulisan Anda. Sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam tulisan dapat dihindari. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber. Ya. Jadi dengan Anda mencantumkan kutipan yang jelas, maka seseorang dapat lebih mudah melacak dari mana Anda menggunakan referensi, dari mana Anda mendapatkan sumber, sehingga dapat menjadi simbiosis mutualisme antara Anda dan tulisan yang Anda kutip. Selanjutnya, memudahkan pembedaan data dan mencegah pengulangan penulisan daftar pustaka.
Seperti yang saya katakan tadi, jika kutipan yang Anda cantumkan sangat jelas, maka risiko-risiko seperti pengulangan daftar pustaka itu akan dapat dihindari. Karena sebelum Anda membuat daftar pustaka, dapat Anda cek terlebih dahulu kutipan-kutipan yang Anda tulis, sehingga kesalahan tadi dapat dihindari. Selanjutnya meningkatkan estetika penulisan. Jadi bagi sebagian orang, utamanya orang-orang yang berilmu, akademisi, bagi mereka menambahkan kutipan di dalam tulisan itu dapat menambah estetika tersendiri. Kemudian yang terakhir, memudahkan peninjauan kembali, memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan daftar pustaka. Ini saling terkait sebenarnya. Jadi dengan Anda menambahkan kutipan dengan sumber yang jelas, maka nantinya jika ada kesalahan yang terjadi, dapat dengan mudah dilacak oleh Anda dan pembacanya. Jadi kesalahan itu dapat lebih mudah diperbaiki dan lebih mudah dikoreksi. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari kutipan. Tujuan dari kutipan ini terbagi atas 4 poin utama, yakni sebagai landasan teori, kemudian penguat pendapat penulis, kemudian penjelasan, dan yang terakhir sebagai bahan bukti yang kuat yang dapat mendukung tulisan yang Anda cantumkan kutipan di dalamnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya, yakni membahas tentang tata cara penggunaan kutipan yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah diterangkan oleh teman saya, Fahman. Jadi di sini ada cara penulisan sumber kutipan. Nah, sumber kutipan itu biasanya ditulis di awal kalimat atau enggak di akhir kalimat suatu kutipan. Nah, di sini kita akan membahas yang di awal kalimat terlebih dahulu. Nah, di sini ada penulis Asyik dan karyanya dipublikasikan pada 2006. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Asyik, kurung buka, 2006, kurung tutup, menyatakan bahwa, lalu di sini kita isi kutipannya apa. Nah, bisa juga seperti ini, menurut Asyik, 2006, titik 2 ini, 289 ini adalah nomor halaman di mana kutipan itu berada. Selanjutnya ada satu sumber kutipan dengan 2 penulis. Di sini teman-teman bisa menambahkan dan di antara nama 2 penulis. Ini untuk format yang ini masih sama seperti sebelumnya, tahun, titik 2, nomor halaman. Selanjutnya ada satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis. Di sini teman-teman bisa menambahkan et al. Atau DKK. Ini tuh berarti dan lain-lain atau dan kawan-kawannya. Nah, di sini masih sama 2009.232. 32 ini nomor halamannya seperti yang sebelumnya telah diterangkan. Nah, sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. Jadi di sini kita membahas yang di akhir kalimat ya selanjutnya. Satu sumber kutipan dengan satu penulis bisa kita tulis seperti ini, Asyik 2006. Sebelumnya kutipan ada kutipan. Di akhir kutipannya kita taruh ini. Sumber kutipannya dalam kurung Asyik 2006. Kalau ingin disertai halaman masih sama, Asyik, 2006, titik 2, halamannya. Untuk satu sumber kutipan dengan 2 penulis, kita bisa tambahkan dan. 2 sumber kutipan, maksudnya lebih dari 2 penulis, kita tambah et al. Di sini, kita bisa melihat kesamaan dalam format berapa banyak penulisnya. Jadi kalau misalnya 2 sumber kutipan, kita tetap menggunakan dan di keduanya. Lalu kalau misalnya lebih dari 2 penulis, kita menggunakan et al. Nah, ada pembeda di sini, yaitu ketika di akhir kalimat, penulis, tahun, halaman, semuanya ada di dalam kurung. Sedangkan ketika di awal kalimat, hanya tahun dan nomor halaman yang berada di dalam kurung. Jadi itu bedanya teman-teman.
Lalu selanjutnya ada 2 sumber kutipan dengan penulis yang sama. Seperti ini, John 2006-2007. Lalu Sumiana 2007-2007B. Nah, maksudnya John ini mempublikasikan 2 buku. Yang satu di 2006, yang satu di 2007. Nah, ada seorang penulis, dia tuh mencantumkan kutipan dari bukunya yang tahun 2006, dari buku John maksudnya yang di tahun 2006, dan buku John yang di tahun 2007, dan dipadu-padankan menjadi satu kalimat. Kita dapat menulisnya menjadi seperti ini. Ini untuk kutipan yang tahun 2006, dan ini untuk kutipan yang tahun 2007, dengan hanya satu nama penulis, karena sama nama penulisnya, hanya beda di tahun. Selanjutnya ada sumber penulis, sumber kutipan berupa banyak pustaka. Nah, kalau banyak pustaka gini, kita tulis semuanya, tapi kita tidak hanya sekedar menulis, teman-teman. Di sini ada pemisah berupa titik koma. Titik koma. Oke, jadi selalu kita ingat bahwa ketika kita menulis banyak penulis, kita memberi titik koma di antara nama penulis dan tahunnya. Selanjutnya ada sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Nah, kalau ini sama sebenarnya seperti nama, jadi di sini ada nama lembaga, di sini ada tahun, sama ya. Lalu ada sumber kutipan tidak menyebut nama penulis, nama lembaga, tapi dia pakai nama perundang-undangan. Kalau untuk nama perundang-undangan, yang perlu kita perhatikan di sini ada apa nama peraturannya, misalnya undang-undang, misalnya peraturan pemerintah. Selanjutnya, tertera di nomor berapa, lalu pada tahun berapa. Kita ulang ya, jadi peraturan apa, nomor berapa, dan pada tahun berapa. Itu untuk peraturan. Selanjutnya ada kutipan berasal dari sumber kedua. Misal, Scott 2000 dalam Asyik 2009. Lalu ada Arthur Levitt, Lihat Triharjo 2008. Andayani seperti dikutip Herlina. Nah, di sini tuh maksudnya gini. Asyik, di buku Asyik yang dipublikasi pada tahun 2009 terdapat kutipan Scott 2000. Dan ternyata kebetulan kita mengambil kutipan yang dari Scott 2000 pada tahun 2000. Tapi karena kutipan ini berada pada Asyik, ya, berada pada buku Asyik, kita turut mencantumkan buku Asyik tersebut. Jadi Scott 2000 dalam Asyik 2009. Lalu misalnya Andayani 2002 seperti dikutip Herlina 2009. Nah, di sini ada catatan penting, teman-teman. Maaf ya, kecoret tadi. Catatan daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang merupakan sumber kedua. Jadi hanya sumber kedua ya, teman-teman. Selanjutnya, ada jenis kutipan. Ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, lalu ada kutipan pada catatan kaki atau footnote, ada kutipan atas ucapan lisan, kutipan dalam kutipan, kutipan langsung pada materi, dan hal ini akan dibahas selanjutnya oleh rekan saya, Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cara penulis kutipan. Cara menulis kutipan dibagi menjadi dua, yaitu cara menulis kutipan secara langsung dan secara tidak langsung. Dan cara menulis kutipan langsung dibagi menjadi dua juga, yaitu yang kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Yang pertama, cara menulis kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Kalimat utama harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip 2 gitu, yang seperti ini. Setelah kutipan, tulis sumber berupa nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya titik 2, dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Dalam kurung,
Agung Hermanto, 2009, titik 2, 15-16, tutup kurung. Atau Siswanto dalam kurung 1990, titik 2, 20, menegaskan keputusan ilmiah merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas sehingga bukan sesuatu kebenaran yang mutlak gitu. Selanjutnya, cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama, menulis kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip 2 atau tidak. Jadi boleh di titik 2 diapit titik 2 atau tidak, itu boleh. Nah, yang keempat, setelah kutipan diberi keterangan sumber. Ini wajib ya pasti. Lalu yang ketiga, kutipan tidak langsung. Caranya yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda atau 2 spasi. Kutipan tidak diapit dengan tanda titik 2. Jadi yang tidak langsung tidak diapit ya, beda sama yang langsung tadi. Nah, setelah kutipan ditulis nomor kutipan gitu. Ditulis sumber kutipan, bukan nomor maksudnya. Sama seperti yang langsung. Contohnya, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Dalam kurung Maiseldu 2016-27, tutup kurung. Atau Maiseldu dalam kurung 2016-27 berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Materi selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah susunan tulisan yang berada di akhir suatu karya tulis yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam membuat sebuah karya tulis. Ada beberapa jenis daftar pustaka. Yang pertama yaitu Puebi. Puebi merupakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan daftar pustaka dengan Puebi. Yang kedua ada APA-Style. APA-Style merupakan American Psychological Association Style. Berikut adalah contoh daftar pustaka APA-Style yang bersumber dari buku dengan satu penulis. Untuk contoh 2 hingga 6 penulis, untuk contoh penulis yang lebih dari 6, dan contoh untuk yang tidak tercantum nama penulisnya. Untuk selanjutnya, yaitu contoh penggunaan APA-Style dengan sumber bacaan buku yang ditulis oleh suatu organisasi atau suatu institusi. Saya akan mempresentasikan mengenai daftar pustaka. Melanjutkan teman saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku berseri, e-book, buku terjemah, bab dalam buku, dan kamus atau ensiklopedia. Yang pertama, pada buku berseri. Pada kali ini, penulisan daftar pustaka berdasarkan APA-Style, yang ciri khas adalah nama pengarang, penulisan nama pengarang, diawali dengan nama belakang pengarang, koma, nama awal pengarang atau beserta nama tengah, namun diinisialkan. Lalu, untuk judul buku dituliskan dalam huruf min. Lalu penulisan buku berseri seperti apa? Yang pertama, nama akhir atau nama belakang pengarang, koma, nama awal pengarang yang diinisialkan, titik, dalam kurung, tahun terbit, titik, judul buku, jangan lupa ditulis dengan huruf miring ya,
titik, nama seri, titik, kota terbit, titik 2, penerbit, titik. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, e-book. Penulisan daftar pustaka e-book hampir mirip nih dengan buku berseri. Nama akhir pengarang, koma, nama awal pengarang yang diinisialkan, titik, dalam kurung, tahun terbit, titik, judul e-book, judul bukunya, titik, kota terbit, titik 2, penerbit, titik. Tersedia di cantumkan database atau link URL-nya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, buku terjemah. Sama, dalam penulisan pengarang juga dibalik ya teman-teman. Nama akhir atau belakang pengarang, koma, nama awal pengarang yang diinisialkan, titik, dalam kurung, tahun terbit, titik, judul buku, titik, dalam kurung, nama penerjemah dengan nama awal diinisialkan, koma, terjemah, titik ya teman-teman. Selanjutnya, kota terbit, titik 2, penerbit, titik. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, bab dalam buku. Nama pengarang ditulis nama penulis babnya. Nama penulis babnya, nama akhir atau nama belakang, koma, nama awal yang diinisialkan, titik. Dalam kurung, tahun publikasi atau tahun penerbitan, titik. Judul bab tersebut, titik. Dalam nama editornya. Nama editornya juga diinisialkan di nama awalnya dan nama belakang ditulis seperti biasa. Lalu ada dalam kurung ads, titik, judul buku, jangan lupa ditulis dengan italik ya teman-teman, titik. Setelah itu, halaman buku, dalam kurung halaman buku. Bab tersebut halamannya dari mana ke mana ditulis di situ. Dari halaman berapa sampai halaman berapa. Tutup kurung, penerbit, titik 2, tempat terbit atau tempat publikasi, titik. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, untuk kamus dan ensiklopedia. Masih sama seperti tadi, penulis, nama pengarang dibalik. Nama pengarang, nama akhir pengarang, koma, nama awal pengarang diinisialkan, titik, dalam kurung tahun terbit, titik, judul, jangan lupa diitalik ya teman-teman atau ditulis dengan huruf mirip, dalam kurung edisi, titik, penerbit, titik 2, tempat terbit atau tempat publikasi, titik. Seperti ini contohnya. Oh iya, tadi untuk nama pengarangnya bisa lebih dari satu kan? Untuk lebih dari satu, sama saja penulisannya, nama akhir pengarang terlebih dahulu, koma, nama awal atau nama tengah pengarang, namun diinisialkan ya teman-teman, titik, koma, lalu seperti itu lagi untuk nama pengarang selanjutnya. Dan demikian contohnya bisa dilihat seperti ini. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai penulisan daftar pustaka pada artikel jurnal, conference paper, situs internet, maupun kutipan tak langsung.
Yang pertama di artikel jurnal. Bila kita mengambil suatu sumber yang berasal, suatu kutipan yang berasal dari artikel jurnal, maka format daftar pustakanya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penulis jurnalnya dengan nama belakang, kemudian nama inisialnya, baik satu ataupun dua penulis. Contohnya misalnya penulis jurnalnya bernama Suci Nurhaliza, maka yang ditulis di dapurnya adalah Nurhaliza, S. Kemudian setelah itu buka kurung tahun terbit, tutup kurung, judul artikel jurnalnya apa, kemudian nama jurnal yang menerbitkan artikel itu ditulis dengan huruf miring. Kemudian volumenya keberapa, ditulis dengan huruf miring juga, buka kurung nomornya, kemudian tutup kurung halamannya, halaman berapa sampai berapa. Kemudian yang kedua adalah conference paper. Jadi conference paper ini adalah sebuah paper akademis yang diterbitkan dalam suatu seminar. Jadi atau biasanya sebutnya sebagai proceeding ya. Nah, proceeding ini adalah kumpulan dari paper-paper akademis yang diterbitkan dalam suatu seminar. Nah, dia formatnya yang pertama itu penulis papernya dengan nama belakang dan inisial, ya baik satu maupun dua penulis ataupun lebih, kemudian tahun publikasinya, kemudian judul papernya. Jadi ini adalah judul paper yang kita angkat atau yang kita ambil kutipannya atau kita parafrasekan. Kemudian dengan huruf miring, judul dari proceeding yang dipublikasikan. Jadi ini adalah judul dari proceedingnya atau seminarnya, yang dia biasanya menjadi judul utama di bagian cover. Ditulis dengan huruf miring ya, kemudian tempat publikasinya di mana, titik 2, penerbitnya apa. Setelah itu situs internet atau halaman web. Nah, jadi biasanya sumber-sumber itu tidak hanya berasal dari buku maupun dari jurnal, ada juga yang berasal dari situs web. Nah, dengan formatnya adalah penulis halaman tersebut atau orang atau bentuknya organisasi. Jadi dia bisa, misalnya kita ingin mengambil sebuah kutipan yang berasal dari web WHO, maka kita penulisnya sebagai WHO. Nah, kemudian buka kurung tahun halaman itu dibuat atau direvisi. Tutup kurung, judul halamannya apa dalam ditulis miring, kemudian diakses dalam bulan apa, hari, tahun, dan dari halaman web apa. Jadi di akhirnya kita sertakan alamat dari halaman web tersebut. Kemudian di sini ada kutipan sumber kedua, yaitu atau kutipan tidak langsung. Nah, jadi kutipan sumber kedua itu adalah kutipan ide dari seorang penulis yang dipublikasikan di dalam teks penulis lain. Atau istilahnya bisa dibilang kita mengutip suatu kutipan, di mana penulis itu belum membaca ataupun belum mengakses karya original penulis pertama. Nah, biasanya kutipan sumber kedua ini digunakan jika kutipan dari sumber pertamanya itu merupakan suatu materi yang waktunya sudah berasal dari waktu yang sudah sangat lama, sehingga sumber aslinya itu sulit ditemukan, atau kita tidak bisa melihat bukti fisiknya lagi, kita tidak bisa melihat bukti elektroniknya lagi. Nah, di dalam daftar pustakanya yang disediakan itu adalah detail dari penulis yang kayaknya dibaca atau penulis dari sumber keduanya. Semisalnya saya mengutip sebuah kutipan yang berasal dari sumber keduanya adalah Marni. Nah, Marni ini mengutip suatu kutipan yang sumber pertamanya berasal dari Jody. Nah, yang saya tulis di daftar pustaka itu adalah artikel yang daftar pustakanya menggunakan nama penulis Marni, bukan nama penulis yang sumber pertamanya. Begitu. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi tata paragraf, penulisan kutipan, dan daftar pustaka, dipersilahkan. Sekian, terima kasih.